Pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab yaitu as-sidqu, yang berarti nyata, benar atau berkata dengan benar. Sedangkan menurut istilah, jujur ada beberapa pernyataan. Yang pertama yaitu sesuainya antara perkataan dengan perbuatan. Yang kedua, sesuainya antara informasi dengan faktanya. Yang ketiga, ketetapan hati. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu sesuatu hal yang baik yang tidak tercampur dengan sesuatu hal yang batil. Pentingnya memiliki sifat jujur. Seperti dalam hadis Rasul dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Hendaklah kalian bersifat jujur, karena jujur mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengarahkan pada surga. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi jika kita sudah memiliki sifat jujur, maka sifat-sifat yang baik yang lain akan mengikuti kita. Mungkin dari seperti tanggung jawab, tidak sombong, rendah hati, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kejujuran. Mendengar kata manfaat kejujuran pasti akan sangat banyak sekali manfaat dari kejujuran. Salah satunya yakni manfaat dari kejujuran, kita akan bersifat optimis, lebih percaya diri menata masa depan. Karena apa? Karena kita bersifat jujur, pasti tidak akan ada halangan dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, kita akan merasa dalam hidup ini tidak terbebani. Atau dalam satuan konteks, kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Sesuai sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Tak mayaribut illa mala yaribu, fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu dan jalankanlah apa yang membuatmu tidak ragu, karena sesungguhnya as-sidqa, kejujuran, adalah ketenangan, wal kadhiba, dan kebohongan adalah kesenjangan. Maka dari itu penting buat kita untuk melaksanakan kejujuran. Karena apa? Di dalam hidup ini kita harus bersikap jujur, karena kejujuran merupakan nilai pertama di dalam integritas. Nilai integritas harus kita jalani supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan hakiki, menata masa depan yang cerah. Indikator dari kejujuran yakni diantaranya menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan keadaannya sebenarnya, tidak suka menyetek, tidak suka berbohong, tidak memanipulasi fakta atau informasi, dan berani mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Kemunculan hoax itu tidak lepas dari perkembangan media teknologi yang mengubah alat-alat komunikasi menjadi lebih cepat dari apa yang sering kita sebut sebagai kampung global atau global village. Hoax atau berita bohong merupakan sesungguhnya adalah berita yang tidak benar, tapi dibuat seolah-olah menjadi benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax memiliki makna yakni berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Dalam Al-Quran, istilah hoax ini diidentifikasikan dalam kata al-if yang artinya keterbalikan, seperti gempa yang membalikkan tren. Namun dalam kata ini yang dimaksud adalah kebohongan besar. Jadi kebohongan itu bisa membalikkan fakta, memutarbalikkan fakta, dan orang-orang yang munculnya hoax ini atau kebohongan ini disebabkan oleh orang-orang yang membangkang. Oke, di sini saya akan membahas tentang faktor kenapa hoax semakin marak dan dampak bagi kehidupan sosial. Mengenal nama hoax sudah tidak asing bagi kita, apalagi di sela-sela perkembangan zaman yang semakin maju, hoax juga semakin marak. Kenapa terjadi demikian? Karena menurut ahli sebagian pakar ada 5 hal yang menjadikan hoax semakin marak dan berkembang. Salah satunya yang paling utama yakni hoax terjadi karena tidak melebihkan kepada kebenaran, tetapi lebih mencontohkan emosi. Nah, karena kita emosi,
maka hoax ini lebih marak terjadi. Lalu kurang kritis di dalam menanggapi sebuah masalah. Karena tadi mengedepankan emosi, akhirnya kritis di dalam menanggapi masalah tidak ada. Nah, di dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad pernah berkata seperti ini: jika kalian menanggapi sebuah berita, maka fatabayan, langkah utama yang harus kalian lakukan. Fatabayan, klarifikasi. Jangan langsung menganggap masalah itu benar ataupun salah. Oke, untuk tiga lainnya mungkin bisa dilihat lebih lanjut di makalah. Lalu untuk dampak bagi kehidupan manusia apa? Tentu cukup banyak, karena kabar bohong ini cukup menyakitkan jika berkembang terlalu dalam di media sosial. Salah satunya yakni menimbulkan rasa khawatir terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Karena apa? Karena kabar bohong yang sudah tersebar di media seluruh Indonesia menyaksikan dirinya bahwa ternyata itu suatu kebohongan, maka pasti khawatir akan menyinggung dirinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena penglihatan, pendengaran, hati nurani semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian tahu, laksanakan. Kalau tidak tahu, lebih baik yaitu diam. Pandangan Al-Quran dan Al-Hadis terhadap hoax atau berita palsu. Tentu saja Al-Quran melarang dengan adanya hoax atau berita palsu, baik yang membuat atau yang menyebarkan. Seperti dalam firman Allah surat An-Nur ayat 15 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum, ingatlah ketika engkau mendapatkan sebuah berita dari mulut ke mulut, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, dan engkau mengatakan dengan mulutmu tersebut sesuatu yang tidak engkau ketahui, wa tahsabunahu hayyinan, dan engkau merasa bahwa itu suatu hal yang remeh. Ingat, wa huwa 'indallahi 'azim, bahwa berita palsu tersebut menurut Allah atau bagi Allah itu suatu hal yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan suatu perilaku ini, yaitu hoax atau berita palsu, menyebarkan berita palsu. Karena dengan ini kita dapat menjatuhkan martabat atau derajat seseorang, bahkan dapat memutuskan silaturahmi. Lantas bagaimana sikap kita terhadap menyikapi ini? Ya, menurut hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, jika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik kita diam saja. Karena dengan diam kita lebih menjaga supaya tidak menyebarkan fitnah atau berita-berita palsu.